Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tidak sedikit orang yang salah paham terhadap fardu kifayah, sehingga ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengerti, akan membantah sesuatu itu berdasarkan kekurang pahamannya. Mari kita saksikan. Fardu kifayah itu adalah fardu bagi seluruh kaum muslimin. Fardu kifayah itu asal ada yang mewakili maka sudah selesai. Jadi kalau ada orang mengatakan semua orang wajib menegakkan khilafah, itu sudah melenceng jauh. Kenapa? Karena yang diwajibkan itu adalah sebagian saja. Bagaimana sebetulnya mendudukkan masalah ini? Kalau kita mau mengkaji betul-betul, maka akan kita dapati misalnya di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa anna fardal kifayah, dan bahwasanya fardu kifayah itu idza fa'alahu man hasala bihil matlub, jika orang telah melakukan kefarduan yang dituntut itu, saqatal haraju 'anil baqin, maka gugurlah dosa itu dari yang lainnya. Wa illa asimu kulluhum, jika tidak, maka mereka semuanya akan berdosa. Jadi kalau kita lihat di sini, fardu kifayah ini adalah fardu yang memang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin secara komunal, tidak ditentukan siapa-siapanya. Semuanya itu terkena, sehingga ketika tidak dilakukan semuanya berdosa. Tetapi begitu dilakukan dengan sempurna oleh orang yang punya kifayah, punya kemampuan untuk melaksanakan itu, maka tergugurlah dosa dari yang lainnya. Idza qama bihi man fihil kifayah, kalau dilakukan oleh orang yang punya kifayah, punya kemampuan, punya kapabilitas, sehingga terlaksana dengan sempurna kefarduan itu, saqata 'anil baqin, maka gugurlah dari yang lainnya. Lebih jelas Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Raudhatun Nazir wa Junnatul Munazir, beliau mengatakan wala khilafa bainal usuliyyin, tidak ada perbedaan pendapat di karangan para ahli usul, fi annal wajiba al-kifai, bahwasanya wajib kifai atau wajib kifayah, yatahaqqaqu al-maqsudu minhu bi fi'li ba'dil mukallafin, itu akan terrealisir yang dituju dari fardu kifayah itu dengan perbuatan sebagian mukallaf. Wa ala anna tarkal wajibal kifai min jami'il mukallafin, dan bahwasanya meninggalkan kewajiban kifayah dari seluruh orang-orang yang mukallaf, yastaujibu ta'simal jami', akan berkonsekuensi dengan berdosanya seluruhnya. Li'annahum fawwatu ma qasada minal fi'li, karena mereka telah melalaikan apa yang dituju dari fardu kifayah tersebut. Wa kadzalika law qama bihi adadun aqallu mimma yasuddu bihimul hajah, begitu juga seandainya yang melakukan fardu kifayah itu hanya sejumlah kecil dari yang bisa menutupi kebutuhan untuk bisa terlaksananya fardu kifayah itu, fal fa'iluna musabun, maka yang melakukannya itu akan diberikan pahala, wa ghairuhum asimun, sementara yang selain mereka akan berdosa. Bagaimana maksudnya? Poin atau tujuan dari fardu kifayah itu adalah agar fardu itu terlaksana dengan sempurna, sehingga ketika ada yang melakukan tetapi tidak sempurna, maka yang melakukan itu, yang berupaya itu, mereka mendapatkan pahala. Sementara yang tidak melakukannya, yang abai, maka mereka berdosa. Contoh sederhana, penyelenggaraan jenazah sebetulnya satu orang itu juga sudah cukup ketika bisa memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan dengan sempurna. Tetapi ketika satu orang ini tidak sanggup, tidak mencukupi untuk melakukan itu, dia sudah berusaha, yang lain menonton saja, dan ternyata dia tidak mampu dengan sempurna menjalankan penyelenggaraan jenazah tersebut,
maka dia tidak terkena dosa, dia sudah berpahala. Berusaha semaksimal mungkin. Yang lain yang sekedar menonton saja, tidak ikut membantu, mereka berdosa. Kenapa? Karena mereka yang seharusnya juga mampu membantu menguburkan, ternyata diam saja. Jadi tujuan fardu kifayah itu adalah terlaksananya, tidak pandang siapa yang melaksanakan. Seandainya untuk terlaksananya itu perlu seluruh kaum muslimin, maka seluruh kaum muslimin itu ya, wajib untuk berjibaku melaksanakan kefarduan itu. Perbedaan pendapat itu hanya terjadi dalam seruan fardu kifayah ini kepada siapa. Ya, hal huwa muwajjahun ila jami'il mukallafin. Apakah fardu kifayah itu diarahkan kepada seluruh mukallaf? Wa yasqutu bi fi'lil ba'dhi, dan dia gugur kewajibannya itu dengan perbuatan sebagian. Au huwa muwajjahun ila ba'dhin ghairi muayyan, atau dia itu diarahkan kepada sebagian tertentu tapi tidak ditentukan siapa. Nah, di sini jelas ya, Ibnu Qudamah mengatakan fal jumhuru ala annahu muta'allaqun bi jami'il mukallafin. Jumhur ulama itu justru mengatakan bahwasanya fardu kifayah itu terkait bi jami'il mukallafin, dengan seluruh mukallaf. Jadi yang diseru itu seluruh mukallaf. Kalau ada yang tidak merasa, itu mungkin dia bukan mukallaf. Ya, bisa jadi anak kecil, orang yang kurang waras, ya, gila, itu maka dia boleh untuk tidak merasa diseru oleh fardu kifayah ini. Bimakna annal qadira 'alal fi'li 'alaihi ayyakuma binafsihi. Maknanya adalah orang yang mampu untuk melaksanakannya, maka hendaklah dia melaksanakannya sendiri. Dirinya sendiri ikut berjuang, ikut mengamalkan itu. Wa ghairal qadiri yahussu ghairahu 'alal qiyami bih. Sementara yang tidak mampu, dia punya kewajiban untuk mendorong orang lain yang mampu untuk melakukan kewajiban tersebut. Ini makna fardu kifayah. Bahwasanya semua mukallaf itu kena kewajiban, yakni yang mampu ya bisa melakukan, yang tidak mampu mendorong yang mampu. Kalau semuanya tidak mampu, maka mereka wajib untuk meningkatkan kemampuan agar mampu. Terus apakah fardu kifayah ini bisa berubah menjadi fardu ain? Jawabannya adalah iya. Waqad yasirul wajibul kifai wajiban ainian. Ya, ada kalanya kewajiban kifayah ini berubah menjadi wajib ain jika terbatas perbuatan yang dituntut itu pada individu tertentu atau kelompok tertentu. Kal jihad, sebagaimana jihad itu fardu kifayah, fa innahu yasbahu fardu ainin ala kulli qadirin alaih. Maka itu bisa menjadi fardu ain kepada setiap yang mampu idza lam yahsul bi adadin muhaddadin. Kalau tidak tercapai jihad itu dengan sejumlah orang tertentu. Ya. Sebagaimana kita lihat pada perang Tabuk, 30.000 kaum muslimin itu berangkat. Saat itu diwajibkan ke seluruh kaum muslimin yang punya kemampuan. Ada 3 orang yang tidak ikut. Yang lain tidak ikut ada alasan, buat alasan Rasulullah biarkan ya kalangan munafikin. Tapi 3 orang ini dia tidak ikut dan tidak banyak alasan, memang merasa bersalah. Akhirnya Allah memerintahkan pemboikotan kepada mereka. Anda ini dikatakan, oh kan sudah banyak 30.000 yang berangkat, dengan tidak berangkatnya 3 orang tentunya tidak mengapa. Maka ini fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Ya, kalau di satu kampung hanya ada 10 orang, ada yang meninggal, dan untuk menyelenggarakan itu tidak bisa sempurna kecuali dengan 10 itu, maka 10 orang itu wajib bagi mereka. Ya, tidak bisa mereka kemudian beralasan itu kan fardu kifayah, biar dia saja. Ya, sehingga 1 orang aja yang akhirnya menyelenggarakan itu, dan akhirnya nggak berhasil. Maka yang 1 orang berpahala, yang lainnya berdosa. Ini bisa kemudian kita kaitkan dengan menegakkan khilafah. Memang di dalam kitab-kitab fikih itu fardu kifayah. Ketika sudah tegak, ya sudahlah. Semua kaum muslimin
terbebas dari kewajiban ini. Tetapi ketika perjuangan ini tidak akan berhasil kecuali dengan peran serta semua kaum muslimin, siapa yang berjuang menyampaikan atau mendorong orang lain yang mampu untuk berjuang, mereka ini yang akan terbebas dari kewajiban ini. Yang terakhir, saya sepakat dengan ini. Ngaji yang benar biar nggak kayak seperti itu.